Salam saudara-saudara, selamat bertemu kembali dengan kami Good News TV. Bagi saudara yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang kita terima, sehingga Tuhan membawa kita kepada hari baru hari ini. Untuk mensyukurinya mari kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kasih kebaikan Tuhan bagi kami. Engkau yang telah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang malam istirahat kami, dan Engkau yang membawa kami kepada hari baru hari ini. Kami tahu hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami, karena Engkau sayang kepada kami. Kami mau membaca firman-Mu, berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya membacakan firman Tuhan kepada kita dari Mazmur pada 103 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tema kita pada pagi hari ini adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Saudara, perihal memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan adalah perbuatan yang selalu kita lakukan tiap harinya. Pemazmur juga demikian, dia selalu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Karena begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepadanya. Di antara begitu banyak kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dan Tuhan berkatkan kepada pemazmur, pemazmur merincinya berarti hal yang terpenting saja yang disampaikan pada bagian ini. Saudara, kalau hari ini kita merenungkan firman Tuhan, apa kebaikan Tuhan yang terpenting bagi saudara? Kita semua akan mengatakan bahwa semua penting. Semua kebaikan Tuhan itu sangat penting bagi saya. Tapi ada hal yang terpenting yang kita dapatkan. Dan pemazmur pada bagian ini mengungkapkan apa yang terpenting baginya di tempat paling atas. Dari segala kebaikan Tuhan, jika dirinci, maka dia menempatkan sesuatu yang paling atas baginya. Dan biarlah kiranya seperti itu juga kita juga melakukan pengucapan syukur kita, karena ada sesuatu yang sangat penting memang Tuhan berikan bagi kita di antara hal-hal lain. Pemazmur mengatakan pada bagian ini, Dia yang mengampuni segala kesalahan. Orang punya banyak harta bisa bersyukur, tapi tatkala dia tidak memiliki harta, dia bisa bersungut-sungut, tidak lagi memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, harta tidak boleh menjadi sesuatu yang terutama bagi anak-anak Tuhan. Pemazmur bukan tidak punya harta, bukan tidak punya kelimpahan, dia punya segalanya. Tetapi mengapa tidak itu yang disampaikan pada bagian ini? Pujilah Tuhan hai jiwaku, karena engkau memiliki harta yang banyak. Bukan. Dia mengatakan di sini, karena Tuhan yang mengampuni segala kesalahannya. Saudara tahu, karena jika Tuhan tidak mengampuni kesalahan kita, jika Tuhan tidak mengampuni kesalahan manusia, maka manusia itu menuju kepada kebinasaan. Maka jika manusia menuju kepada kebinasaan, sia-sialah segalanya. Sia-sia dia punya harta, sia-sia memiliki tubuh yang sehat, sia-sia memiliki keluarga, sia-sia segalanya kalau dia tidak memiliki keselamatan datang dari Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan pengampunan. Pemazmur menempatkan hal itu menjadi yang terutama pada bagian ini. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ada seorang penulis lagu yang sangat terkenal, yaitu Fanny J. Crosby. Dan dalam lagunya yang dalam bahasa Inggris, To God be the glory. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia seorang yang buta. Dan lagu ini sudah terjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, yang mungkin ada di nyanyian rohani kita, di buku nyanyian kita, dan terjemahkan Pujilah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudara,
Fanny ini seorang yang buta. Lalu satu ketika ada orang mewawancarinya, memberikan kesempatan baginya untuk dia dioperasi matanya sehingga dia dapat melihat. Tapi apa yang dia katakan? Maaf, saya tidak mau. Karena saya mau nanti, jika saya melihat, maka yang pertama saya lihat adalah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia punya suatu pandangan hidup yang sangat unik dan sangat luar biasa. Yang terpenting baginya bukanlah tentang hal-hal jasmania, tapi hal-hal yang rohania. Tentang Kristus Tuhan, tentang keselamatan jiwanya. Rasul Paulus juga pernah mengatakan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pada pasalnya yang 15 ayat yang ketiga, kalau tidak salah demikian. Dia berkata bahwa apa yang terpenting telah kusampaikan kepadamu. Ayat ini selalu kita ulang-ulang kalau kita mengadakan perjamuan suci atau perjamuan kudus, saudara. Dalam konteks itu sebenarnya dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah keselamatan yang datang dari Kristus. Berita tentang Kristus yang telah rela mati menebus engkau. Yang telah rela mati untuk memberikan kehidupan bagimu. Dia mati menanggung dosamu agar engkau memiliki hidup. Agar engkau mendapatkan penebusan dari Tuhan. Dan oleh pemazmur pada bagian ini dikatakan, demi pengampunan dosa. Karena Tuhan telah mengampuni kesalahan ataupun dosa dalam bahasa kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, letakkanlah keselamatan jiwamu yang terpenting dalam segalanya, bahkan juga dalam hal pengucapan syukurmu. Tempatkanlah itu menjadi sesuatu yang terutama dibanding dengan hal-hal jasmaniah yang lain. Kita harus mengucap syukur karena segala hal. Iya. Tapi saudara terkasih nama Tuhan, ingatlah bahwa pengucapan syukur yang harus lebih besar, yang harus meluap dari hati kita adalah ketika kita menyadari bahwa Kristus telah rela mati menanggung dosa kita. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Itu harus menjadi suatu motivasi yang memotivasi kita untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan, agar jiwa kita terus terpaut kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, karena Dia telah mengampunkan kita, karena Dia telah menebus seluruh dosa-dosa kita. Saudara, kemudian Dia berkata pada bagian ini, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang menyembuhkan seluruh penyakitnya. Tentu dalam bagian ini bukan sekedar penyakit jasmania. Karena sudah dimulai dengan hal-hal yang rohania, maka kata-kata selanjutnya adalah tentang hal rohania pula. Tuhan telah menyembuhkan penyakit rohaninya. Bahkan kematian rohaninya dihidupkan kembali oleh Tuhan. Pada itu dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari kematian. Kubur selalu menggambarkan tentang kematian, ketidakberdayaan. Dan Tuhan menebus kita dari kematian. Kematian yang dimaksud bukan hanya kematian jasmani ya, tapi kematian yang kekal, yaitu hukuman, yaitu neraka yang akan datang. Tuhan menebus kita daripada hal-hal itu. Saudara-saudara, kita tahu Alkitab berulang kali mengatakan bahwa Kristus mati untuk menebus dosa kita. Dan kita yang percaya kepada Dia telah mati bersama-sama dengan Dia, dan kita bangkit bersama-sama dengan Dia, kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Dikuburkan bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ibrani dan juga Roma, kita menemukan hal-hal itu. Ibrani pada pasal 9 misalnya, ayat 15, bahwa Ia telah mati untuk kita. Dan Roma pada pasal 6 misalnya, ayat 4, kita melihat di sana bahwa kita telah dikuburkan bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus, saudara terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan, syukurilah Tuhan. Bukan hanya sekedar karena engkau punya harta, tapi karena engkau memiliki kehidupan. Karena engkau telah mendapatkan kehidupan yang seharusnya memiliki kematian atau yang seharusnya mati.
Karena dosa-dosa telah dihidupkan kembali oleh Kristus Tuhan. Oleh karena pengampunan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dikatakan juga pada bagian ini, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara tahu kasih setia, rahmat dalam bahasa perjanjian barunya itu adalah kasih karunia. Karena Tuhan telah memberikan kasih karunia kepada saudara dan kepada saya. Ada kasih dan setia, ada rahmat yang luar biasa. Tuhan telah memberikannya kepada saudara dan kepada saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih nama Tuhan, kita pantas memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita menjalankan aktivitas kita dengan rasa syukur. Hidup untuk memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu yang sangat luar biasa yang telah menghidupkan kami yang mati secara rohani, yang telah mengampunkan segala dosa kami, yang telah menjadikan kami menjadi pewaris kerajaan-Mu, surga yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan pengorbanan Kristus. Biarlah kami selalu mengingat pemberian Allah yang besar bagi hidup kami. Kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Lalu Tuhan berkati kami sepanjang hari ini. Dalam seluruh aktivitas kami biarlah diberkati Tuhan. Jika ada yang lemah, biarlah kami dikuatkan. Yang berkekurangan, biarlah kami dicukupkan. Dan yang sakit, biarlah kami disembuhkan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, marilah kita beraktivitas hari ini dengan menyadari pertolongan Tuhan, pemberian Tuhan yang sangat luar biasa.